Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Kalikso, membahas perekonomian global dan perkembangannya. Eh, Tadi pagi atau tadi siang ada teman yang mengkritik saya. Kenapa eh, pembahasannya tidak sesuai dengan eh, keilmuan Anda? Ya, saya jawab karena nanti ini ujungnya adalah ke bagaimana kita menerapkan data mining ya atau penggalian data untuk melihat seberapa jauh akurasi data dan hubungannya dengan paper ini. Jadi kita nanti tetap berusaha melakukan pembuktian secara eh, teknis ya. Tapi nanti di akhir-akhir eh, pembahasan paper ini. Oke, bisa kita lanjutkan lagi ke halaman 5 berarti ya. Di implikasi keempat dari persetujuan Bretton Woods. Jadi yang 1, 2, 3 sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang yang keempat, itu Amerika Serikat menikmati pendapatan yang besar dari percetakan mata uang dolar dengan hanya mengandalkan seigniorage atau selisih biaya cetak dengan nilai nominal uang. Amerika Serikat menikmati siapa ini juga perlu ditelusuri ya. Apakah seluruh rakyat Amerika atau kalangan-kalangan tertentu ya. Jadi pada intinya ya dengan mencetak uang dolar dengan hanya itu mengandalkan tadi itu ya selisih biaya cetak dengan nilai nominal uang, ya itu kita bisa itu tadi menikmati pendapatan yang besar ya karena itu tadi menciptakan kekayaan dari sesuatu yang tiada ya. Jadi misalkan kita modalnya sedikit banget, sedikit sekali, kemudian kita dengan itu kita bisa membeli sesuatu yang jauh nilainya lebih besar, itu kan luar biasa. Ya. Amerika Serikat kemudian mendapatkan keuntungan begitu banyak akan komoditi dari negara-negara yang menggunakan dolar dalam transaksinya. Ya, ya sudah jelas ya. Jadi ya karena tukar menukarannya boleh pakai dolar, maka jelas yang berkuasa atas kepemilikan suatu barang itu adalah yang mencetak uang dolar itu. Yang mencetak uang itu gitu. Ya, karena di sini dikatakan jelas gitu. Amerika Serikat ya bisa mendapatkan banyak komoditi ya. Dari cetak uang kemudian itu tadi beli misalkan ke Indonesia cetak uang beli biji besi, cetak uang beli emas, cetak uang beli nikel, kan seperti itu pakatnya. Jadi pakai dolar cetak itu tadi. Ya. Dengan kata lain, seigniorage itu mengirimkan kekayaan dalam kurung penguasaan atas sumber-sumber alam dan kekuasaan pemenang dan pengaruh pribadi, perusahaan dan pemerintah kepada korporatokrasi yang menciptakan uang fiat, yaitu uang kertas yang didasarkan atas dasar kepercayaan. Jadi selama uh, yang dibeli barangnya atau penjual itu percaya dengan ke apa namanya nilai ya, nilai yang tadi ada di uang kertas itu dan digunakan lagi untuk bisa digunakan lagi untuk tukar menukar, ya itu masih akan berjalan gitu ya. Jadi sudah dikatakan hampir semuanya, termasuk pemerintah sendiri ya, kekayaan atau penguasaan atas sumber-sumber alam, termasuk pemerintah sendiri ya, itu diserahkan ke korporatokrasi yang menciptakan uang fiat. Ya. Berarti kalau dilihat dari sini, pemerintah pun sebenarnya tunduk ya kepada korporat tadi itu.
kepada yang memiliki wewenang untuk mengedarkan dolar tadi itu. Pemerintah aja, pemerintah itu tunduk. Nah, istilah korporatokrasi itu dicetuskan oleh siapa? Yaitu oleh John Perkins untuk menggambarkan 3 pilar aktor yang membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Perusahaan multinasional, bank internasional, dan pemerintah. John Perkins itu ada videonya sendiri ya. Dia pernah membahas apa yang terjadi di Asia Tenggara waktu tahun 1997, 1998 saat terjadinya krisis moneter ya. Dan dia kalau saya tidak salah mengarang sebuah buku yang judulnya Economic Hitman. Nanti bisa di searching ya, bisa di download kayaknya. Economic Hitman bercerita tentang sepak terjangnya selama menjadi seorang ekonom yang waktu itu ditugaskan di Asia Tenggara. Dan 3 pilar itu ada perusahaan multinasional, jadi ini perusahaan besar ya, skalanya skala besar, skala global, bank internasional ya, dan pemerintah. Jadi kebijakan Amerika Serikat itu dipengaruhi oleh tiga komponen ini. Dikenal juga sebagai the financial ruling classes, yaitu mereka yang embedded atau menanamkan dengan institusi keuangan yang menggerakkan mesin Wall Street. Ya. Wall Street sendiri apa ya? Kalau bahasa kasarnya ya di sana ya, tempat berkumpulnya orang-orang pengusaha ya yang berurusan dengan saham atau ya pembelian surat utang seperti itu. Mereka bukan hanya memiliki lobby atau koneksi kuat dengan Presiden Amerika Serikat, tetapi juga sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan pemerintah untuk keuntungan mereka. Jadi kembali ke kalimat-kalimat yang di awal itu, berhubungan ya, yang tadi dengan kata lain, itu si energi ini mengirimkan kekayaan atau penguasaan atas sumber-sumber alam dan kekuasaan, pemenang dan pengaruh pribadi, perusahaan dan pemerintah kepada korporatokrasi yang menciptakan uang fiat. Jadi penulis ini berargumen bahwa uang fiat itu yang memberikan ide menciptakan uang kertas atau uang fiat tadi itu adalah korporasi bukan pemerintah. Nah, pemerintah di sini juga dipengaruhi ketika mengambil kebijakan untuk keuntungan mereka. Nah, mereka ini tentu saja korporatokrasi. Jadi pengusaha yang tadi itu skalanya global yang memiliki pengaruh terhadap perekonomian global. Kemudian yang kelima adalah seluruh negara anggota IMF diwajibkan untuk menaruh 25% cadangan emas miliknya di IMF. Ini ada pasalnya, nanti dibaca sendiri. Dari kalimatnya sih kelihatan the fund may hold other assets. Ya, jadi untuk aset saja sebenarnya. Ya. Jadi statusnya atau hukumnya wajib ya. Jadi 25% cadangan masuknya di IMF. Ya, mungkin yang dimaksud jadi cadangan emas yang sudah bentuk batangan, sudah legal, sudah resmi untuk diedarkan. Mungkin seperti itu. Kemudian isi perjanjian yang sama atau serupa juga terdapat di BRD Articles of Agreement pasal 5 bagian 2 ya, bisa dicari sendiri nanti ya. Aturan-aturan ini sesungguhnya sangat canggung, superficial dan memberikan kesan yang salah bahwa sistem moneter yang baru ini entah bagaimana dikaitkan dengan emas. Jadi pesannya perekonomian global itu masih distandarkan dengan emas gitu, intinya seperti itu. Memberikan kesan seperti itu. Jadi orang kan aman lah kalau uang itu masih dicetak dengan standar atau ditopang oleh emas. Nah, faktanya emas yang dituruti IMF berfungsi semata-mata sebagai sarana agar negara-negara anggota dapat mencari pinjaman berbunga dari IMF dengan jaminan emas yang mereka taruh. Oh, berarti emas itu sebagai jaminan ketika kita
pinjam uang ya, atau itu tadi eh, utang, istilah utang dengan IMF. Yang paling penting, dengan mematuhi kewajiban untuk menaruh emas itu, IMF akan mengetahui jumlah cadangan emas di setiap negara anggota. Jadi IMF ini berhak ya, karena kan wajib sifatnya menaruh 25% cadangan emas miliknya di IMF. Jadi berhak ya mengetahui jumlah cadangan emas setiap negara anggota. Nah, hal ini kemudian dipastikan lebih lanjut dengan kewajiban bahwa seluruh negara anggota harus melaporkan. Nah ini, melaporkan kepada IMF setiap penjualan dan pembelian emas yang mereka lakukan. Pasal 8 bagian 5, pasal-pasal perjanjian IMF menyatakan, nah itu di situ tertera ya, harus intinya melaporkan lah ya. Di sini kita mungkin bertanya-tanya, untuk apa harus melaporkan kan gitu. Yang implikasi keenam, hanya pemerintah melalui bank sentral, Kementerian Keuangan atau badan fiskal sejenis yang dapat menukar dolar Amerika Serikat dengan emas. Berarti hanya pemerintah, itu pun melalui bank sentral. Atau Kementerian Keuangan atau badan fiskal sejenis yang kemudian dengan fiskal ya. Menukar dolar Amerika Serikat dengan emas. Rakyat biasa diwajibkan untuk menggunakan mata uang fiat dan tidak dapat menukar mata uang mereka dengan emas. Saya pernah membuktikannya sendiri dulu, pernah ke salah satu bank ya, jadi saya punya simpanan, kemudian ya saya iseng-iseng sih tahun 2010 kalau nggak salah, ya buktikan aja saya mau nukar, ya ternyata tidak bisa. Jawabannya mungkin lain waktu kalau nggak salah seperti itu. Ya, tidak apa-apa kan, itu hanya untuk membuktikan saja ya. Tidak dapat menukar mata uang mereka dengan emas. Jadi statusnya sekarang emas itu dibeli ya, bukan ditukar ya. Padahal ya agak bingung juga ya, itu standar untuk menopang uang kertas tapi kok dibeli ya. Harusnya kan ditukar. Nah, standar itu kan 1 gram emas itu berapa rupiah kan gitu. Sama dengan berapa rupiah untuk nyetak uang kertas. Tapi sekarang kan kita beli emas bukan menukar. Padahal secara kalau secara kita ikut bertunduk yang awal-awal tadi ya, sebelum tahun 71 itu bisa ditukar. Statusnya bukan uang kertas kita itu bukan untuk beli emas tapi menukar ke emas gitu lah bunyinya. Nah, berikutnya dari 6 implikasi di atas terdapat 2 pertanyaan yang harus dijawab apabila kita ingin memahami secara penuh sistem moneter internasional yang berlaku saat ini. Dan belum banyak kajian akademis yang menanyakan 2 pertanyaan, yaitu mengapa IMF melarang negara anggotanya menggunakan emas sebagai uang, mengapa hukum internasional melarang penggunaan emas dan perak sebagai uang, mengapa IMF yang dipengaruhi kuat oleh Amerika Serikat. Sebenarnya saya juga bingung dipengaruhi Amerika Serikat atau korporatokrasi tadi. Begitu tertarik untuk mengetahui cadangan emas negara-negara di dunia. Sebenarnya nanti di lembar selanjutnya akan ada ya mungkin clue ya, bukan jawaban secara spesifik ya, yang mengarah ke pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, mungkin dari banyak pembahasan tadi kita termasuk saya ya, karena emang saya bukan ekonom ya, tapi di data mining ya, itu bisa dihubungkan dengan banyak hal, termasuk bagaimana kita memprediksi perekonomian atau harga emas atau saham ke depannya dengan tool-tool tertentu. Makanya saya tetap berusaha ini mereview paper sedikit demi sedikit supaya untuk pemahaman dan untuk belajar kita semua sebagai bahan diskusi ya. Dan tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang kita memang harus tetap ya, kalau penasaran ya bisa ditelusuri ya pertanyaan-pertanyaan tadi itu. Dengan itu mungkin kan ada sedikit gambaran-gambaran supaya lebih terang.
intinya ya apa yang terjadi sekarang ini ya, entah itu perekonomian atau hal yang lain itu tetap berhubungan dengan masa lampau. Terima kasih, selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.